Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman ekonomi syariah semester 6. Ini kelas A sama kelas B maupun C ya. Di sini saya akan menjelaskan tugasnya, yaitu adalah tugas makalah publish. Langsung saja ya, di sini saya jelaskan dari yang sudah saya share kemarin. Ini ya. Di sini tugas makalah publish ya, manajemen investasi syariah maupun teori moneter ya, nanti teori moneter untuk kelas C ya. Di sini penugasannya cukup istilahnya agak membutuhkan waktu lama, sehingga saya masukkan ini sebagai penilaian UAS ya. Nanti ada kriteria penilaian itu meliputi apa saja. Langsung saja di sini, setiap kelompok membuat makalah sendiri-sendiri dengan tema yang sudah dibagi oleh dosen pengampu. Seperti yang sudah saya bagikan kemarin, misalnya untuk tema wakaf tunai sebagai instrumen investasi publik, itu ada Rama, Gigih, sama Mbak Fajar. Itu bukan berarti 3 orang satu karya ya, tapi masing-masing membuat sendiri-sendiri. Yang kedua, referensi wajib menggunakan sesuai urutan prioritas. Jadi yang pertama kali kita sarankan itu adalah jurnal ilmiah internasional. Jika kesulitan bisa menggunakan jurnal ilmiah nasional. Jadi nanti mahasiswa bisa mencari referensi di jurnal ya. Jurnal bisa di-searching di internet, tapi jurnal ya, jangan internet. Referensi recommended kedua adalah buku. Kemudian boleh juga mencantumkan undang-undang atau peraturan lainnya. Kemudian internet juga boleh, tetapi tidak boleh banyak-banyak, yaitu maksimal 2 saja. Kenapa tidak boleh banyak-banyak? Karena di sini sumber referensi internet tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan keabsahan datanya. Semua referensi 15 tahun terakhir ya untuk jurnal nasional sama internasional itu harapannya mencarinya mahasiswa itu 15 tahun terakhir. Misalnya kalau ini 2021, 15 tahun terakhir itu adalah berapa ya? 2006 ya. Jadi kalau ada jurnal 2004, 2000, 2002 itu diusahakan tidak dipakai di dalam referensi tugas ini. Jadi gunakan minimal 2006 ke atas. 2006, 7, dan lain sebagainya. Sedangkan buku boleh maksimal 40 tahun terakhir. Misalnya di sini kadang kita menemukan buku karya Philip Kotler misalnya tahun 1994 dan lain sebagainya. Kemudian untuk referensi makalah publish ini sebanyak-banyaknya minimal 10 ya, minimal 10. Kemudian pengumpulan tugas ini pada saat jadwal ujian akhir semester sesuai mata kuliah masing-masing, yaitu manajemen investasi syariah maupun teori moneter. Karena nanti teori moneter di kelas C akan saya buat seperti ini ya. Pengumpulan nanti via Microsoft Word atau Doc ya. Akan saya share linknya di saat jadwal UAS dari masing-masing kuliah. Kemudian tebal makalah publish, nanti di sini minimal 6 halaman dengan format margin atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3, spasinya 1, ya, spasi 1. Artikel yang istilahnya mungkin akan berbeda-beda, ada yang garamnya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus ya, ini ngaruh ke poin penilaian. Yang terbaik akan kami publish, bukan terbaik ya. Jadi yang selama itu baik semuanya, maka akan saya publish semuanya, tetapi ada yang kurang memenuhi standar untuk dipublish, maka tidak akan saya publish. Bisa juga nanti saya combine atau mix ya. Di sini ada melalui proses penyaringan, combining, memadukan, editing oleh saya sendiri nanti akan saya publish satu karya tetapi 3 nama. Misalnya tadi Rama, Gigih, Fajar itu kok masing-masing kurang sempurna misalnya. Bisa yang bagian bagus atau menarik itu saya gabung
jadi satu, kemudian namanya 3 orang sekaligus, Rama, Gigih, Fajar. Di sini pun saya juga berhak memberikan penambahan isi maupun editing isi ya, sehingga nanti nama saya juga ikut di dalam bersama kalian ya. Publish-nya nanti insya Allah di jurnal. Ini sudah saya bagi, sebagaimana yang sudah saya bagikan kemarin ya. Nah ini contoh formatnya ya, ada hurufnya. Nanti ada abstrak, pendahuluan, teori, hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi. Di sini referensi menggunakan footnote. Nah, footnote seperti ini ya. Kemudian di sini ada format penulisan daftar pustaka dari berbagai referensi. Diutamakan jurnal, baik nasional atau internasional seperti ini. Ada halamannya. Nama jurnal ditulis miring. Sedangkan buku yang miring di bagian judulnya. Kalau jurnal tadi judulnya tegak ya, judulnya tegak, tapi kalau buku judulnya miring, berbeda. Kalau skripsi yang miring hanya skripsi aja. Kemudian undang-undang ini contohnya, kalau yang internet ingat ini contohnya, tapi jangan banyak-banyak ya. Diunduh tanggal berapa dicantumkan. Saya berikan contoh ini ya, hal terpenting di dalam makalah publish itu adalah model di dalam mengetik teks narasi ya. Di sini teks narasi misalnya kalian cari jurnal ya, jurnal yang akan dikutip yaitu Wakaf Tunai Perspektif Syariah misalnya karya Muhammad Toin dan Iin Emi Prastiwi. Kemudian di sini jurnal ya, ada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam volume 1 nomor 1 Maret 2015. Cara ngetiknya misalnya di sini. Kita ada contoh makalah tugas ya. Yang pertama teori atau fikih wakaf. Ini misalnya di sini kita mau menguraikan wakaf itu dari pengertian. Dari isinya kita kutip karya artikel jurnal tadi ya, punya Toin sama Iin tadi ya. Itu secara bahasa kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqaf yang berarti harta yang diwakafkan. Kemudian secara istilah atau syarak, wakaf dimaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya, boleh harta yang boleh digunakan tanpa susut fisiknya kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta wakaf diwakafkan hingga ke akhir semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini di dalam pengutipan ini jangan terlalu kopas ya, tetapi sebaiknya disusun pakai kalimat sendiri. Kita lihat susun kalimat sendiri. Kita tidak melihat teks narasinya ya tadi. Misalnya wakaf ya. Wakaf Nah ini ya, saya ketik, ini tanpa melihat teks. Wakaf secara bahasa Arab artinya al-wakaf yang berarti harta yang diwakafkan. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah harta yang dihibahkan yang tidak susut fisiknya
dari awal harta itu diwakafkan sampai akhir dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibandingkan dengan kutipan tadi di jurnal tadi pastinya berbeda ya. Ada kata-kata yang kurang. Nah, ini justru malah lebih baik ya. Ini namanya kutipan tidak langsung. Ini bisa mengurangi cek plagiasinya, misalnya terlalu tinggi itu bisa rendah karena kita model menyusun kalimatnya kutipan secara tidak langsung. Kemudian di sini dicantumkan ngutipnya dari mana? Itu adalah ini ya, pakai footnote ya. Ada di referen. Nah, referen insert footnote. Tadi ini ya, jurnalnya karya pengarangnya ada dua, Muhammad Toin dan Iin Emi Prastiwi. Ini pengutipannya seperti daftar pustaka dengan nama dibalik ya. Toin Muhammad sama Prastiwi, Iin Emi. Nanti seperti ini ya. Kita Toin gitu aja. Toin dan Prastiwi. Kemudian yang kedua tahun. Yang ketiga judulnya wakaf tunai dalam perspektif syariah. Terus kemudian nama jurnalnya, di sini Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Kemudian volumenya ya, volume berapa tadi? Kita lihat, volume 1 nomor 1. Volume 1 nomor 1. Udah seperti ini. Ini nanti untuk footnote ya, bahwa artinya apa? Artinya kalimat ini diambil dari jurnalnya Pak Toin sama Bu Iin ya. Kemudian penulisan daftar pustaka agak sedikit berbeda ya dengan pengutipan. Daftar pustaka bisa kita kopas ini ya. Di sini daftar penulisan daftar pustaka nama dibalik Muhammad Toin jadi Toin, Muhammad. Dan Iin Emi Prastiwi dibalik ya, Prastiwi, Iin Emi. Udah itu aja tahun 2015. Wakaf tunai dalam perspektif syariah, karena ini jurnal maka tegak untuk judul. Yang miring adalah nama jurnalnya ya. Ini Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ini miring. Halaman ya, tadi ada halamannya. Kita lihat halaman di jurnal itu halaman ini 61 sampai 74. Kita lihat pengutipannya di daftar pustaka. Jurnal ya, langsung titik 2 ini ya, 61 sampai 74 ya. Berarti seperti ini ya, titik 2 61 sampai 74. Udah itu aja. Jadi tidak seperti makalah mungkin mohon maaf ya mahasiswa copy paste tidak, tetapi setiap kata-kata itu mohon untuk disusun dengan baik, dikerjakan dengan pelan-pelan sehingga nanti makalah itu layak untuk dipublish ya, karena ini via internet publish, maka harapannya setiap mahasiswa bisa mengerjakan dengan sangat baik, dengan semaksimal mungkin. Cukup untuk penjelasan saya pada ini ya, tugas makalah publish manajemen investasi syariah. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat Japri atau grup ya. Disarankan lewat grup agar bisa dipelajari juga oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.